Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hani. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menanyakan bagaimana kabar Bu Hani pada siang hari ini. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Bagaimana dengan anak-anak kita? Alhamdulillah tadi sehat semua, masuk semua hari ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbincang-bincang pada Bu Hani yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hingga siang hari ini. Bagaimana kegiatan yang telah Bu Hani laksanakan pada pembelajaran kali ini? Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Baiklah Bu Hani, setelah saya mempelajari modul dari Bu Hani yang telah disusun, oleh karena itu saya akan hanya bincang-bincang apa tujuan yang telah Bu Hani laksanakan pada kegiatan pembelajaran tadi Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah karena ini pembelajaran IPA, mata pelajaran IPAS, tujuan yang kami sampaikan hari ini adalah tentang struktur bumi. Jadi diharapkan nanti anak atau peserta didik itu dapat mengidentifikasi struktur bumi dan setelah itu bisa mengurutkan struktur bumi, lapisan bumi itu apa saja, dan juga atmosfer bumi itu ada lapisannya apa saja. Jadi anak selain memahami, selanjutnya juga bisa mengurutkan dengan benar. Seperti itu Bu, tujuan pembelajaran hari ini. Baiklah Bu Hani, dari mendengar tujuan yang telah Ibu susun dari modul pembelajaran ini merupakan materi yang sangat menarik bagi anak didik kita, karena putra-putri kita itu sudah kelas 5, maka mereka tentunya memiliki sifat ingin tahu, sehingga dengan adanya pembelajaran IPAS yang tadi Ibu sampaikan sudah sesuai dengan karakteristik anak, sehingga anak akan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dari tujuan yang telah Ibu sampaikan, saya ingin menanyakan, adakah kiranya kendala ataupun hambatan yang Ibu hadapi pada saat kegiatan KBM tersebut? Ya, kalau pembelajaran tadi memang sudah berjalan dengan baik, tapi memang ada beberapa kendala yang saya alami dalam pelaksanaan pembelajaran tadi. Jadi karena ini adalah materi yang awal, jadi anak-anak masih pertama kali mengetahui atau baru pertama kali mendapatkan. Jadi anak belum memahami sepenuhnya. Jadi ketika mereka mengamati video, kemudian anak tidak langsung paham ketika hanya satu kali saja. Nah itu kemudian anak-anak perlu melakukan atau melihat beberapa kali proses yang perlu untuk supaya anak-anak itu paham, yaitu tadi yang saya lakukan adalah anak-anak saya minta membuat atau menempelkan struktur bumi, lapisan-lapisan bumi itu dengan kertas lipat, jadi dengan warna-warna yang berbeda, lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan anak memberi nama lapisan-lapisan tersebut, dan itu kemudian anak mempresentasikan di depan, itu anak-anak menjadi lebih paham. Jadi menurut saya dari apa yang telah Ibu Hani sampaikan, tentunya tidak ada kendala atau hambatan yang berarti. Oleh karena itu, bagaimana cara Bu Hani menerapkan strategi dalam menghadapi kendala-kendala yang Ibu Hani sampaikan tadi? Monggo. Ya, strategi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut adalah saya melakukan beberapa proses atau metode pembelajaran supaya anak
lebih memahami. Jadi yang pertama, selain yang melihat atau mengamati video, kemudian saya juga menjelaskan di papan tulis melalui PowerPoint. Selanjutnya anak juga kembali dipahamkan dengan menempelkan tadi lapisan-lapisan bumi dengan kertas lipat berwarna-warni tadi. Kemudian anak juga selanjutnya menjelaskan di depan satu persatu. Kemudian anak otomatis anak akan ketika menjelaskan anak akan lebih paham tentang lapisan-lapisan bumi. Setelah itu anak mulai memahami dan lebih mengerti urutan-urutan lapisan bumi dan atmosfer seperti itu. Terima kasih dari kendala-kendala yang Ibu hadapi, dan Bu Hani tadi sudah memilih strategi bagaimana agar anak itu senang dalam mengikuti kegiatan mengajar. Salah satunya dengan adanya kegiatan dalam praktek untuk menempel dengan kertas warna-warni. Ini diharapkan anak itu bisa menimbulkan kreativitas. Kemudian anak pada tingkat sekolah dasar untuk memberikan materi tadi sudah baik lewat beberapa PowerPoint, sehingga anak berarti ada pemahaman yang konkret. Jadi tidak hanya cerita saja, sehingga anak bisa lebih memahami. Oleh karena itu tadi strategi-strategi yang Ibu Hani sampaikan kepada putri-putri kita sudah tepat, dan anak-anak nantinya di rumah juga bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hani di sekolah. Kemudian dari kegiatan dari awal hingga akhir, Bu Hani apakah sudah merasa berhasil dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kemudian apabila sudah berhasil, maka Bu Hani bisa menilai diri sendiri. Saya ini mendapat skor berapa yang saya capai pada kegiatan pada pembelajaran kali ini. Ya. Menurut saya dalam pembelajaran kali ini sudah berjalan dengan baik, dan menurut yang skor yang bisa saya sampaikan adalah dari sekitar 8 sampai 9, karena menurut saya kendala yang dialami juga sedikit, dan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan susunan atau modul ajar yang saya susun itu 80% lah, gitu sudah tercapai dan terlaksana seperti itu. Kenapa tidak memberikan skor 10 saja? Gimana? Ya, bisa 10 juga bisa loh kan? belum sesempurna itu, Bu. Sudah bagus, tapi belum 100% seperti yang saya harapkan, belum. Berarti Bu Hani menurut saya kok belum bisa mencapai nilai 10, karena mungkin Bu Hani masih perlu belajar lagi ya. Dan hasilnya tadi sudah baik. Kemudian harapan dari saya dari kegiatan tadi itu merupakan suatu pembelajaran yang sudah sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu tentang bumi, tempat kita berpijak, di mana sehari-hari selalu berhubungan dengan lingkungan kita. Kemudian yang kedua, dari pengamatan yang telah saya lihat dari kegiatan pengajaran tadi, ini merupakan suatu pengalaman yang nantinya bisa disampaikan kepada teman-teman kita di kegiatan kombel di sekolah kita, ataupun kegiatan kombel di tingkat kecamatan Magelang Tengah. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi motivasi selain bagi Bu Hani tadi agar bisa mencapai nilai yang lebih maksimal, membuat kita untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan pengetahuan kita, dan juga bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita. Terima kasih Bu Hani, kegiatan yang telah dilaksanakan dari pagi hingga siang hari tadi, kemudian hasilnya juga sudah baik. Mohon kedepannya agar lebih ditingkatkan kembali. Harapan saya bisa sampai 10 Bu Hani. Inilah sebagai motivasi bagi kita,
dan kegiatan kita. Kiranya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Selamat melaksanakan tugas kembali, selamat berkarya. Semoga apa yang kita laksanakan ini akan memberikan dampak yang lebih baik bagi diri kita sendiri, juga kepada putra-putri kita. Demikian kiranya Bu Hani dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kegiatan pelatihan yang pelaksanaan tadi berjalan sesuai apa yang telah saya rencanakan, dan belajar juga alhamdulillah anak-anak bisa. Terima kasih untuk kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Lina dan Bu Rizka. Setelah saya mengamati, sangat cukup bagus. Karena apa? Alur ceritanya berjalan mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Jadi ketika di awal Bu Lina sudah menanyakan ya Bu ya, tujuannya apa, sudah dijelaskan oleh Bu Rizka. Kemudian ketika identifikasi melalui pertanyaan hambatan apa saja, itu merupakan identifikasi. Nah, untuk rencana aksinya yaitu ketika Bu Rizka menjelaskan strategi yang digunakan dalam pembelajaran di kelas agar anak-anak itu senang dengan pelajaran yang dibawakan oleh Bu Rizka. Kemudian tanggung jawab juga tercermin dalam percakapan tadi ya, bagaimana Bu Rizka memaparkan kondisi kelasnya itu sebagai rasa tanggung jawab. Ada satu hal di dalam percakapan coaching yang tidak boleh terjadi, yaitu kata kira-kira. Jadi mohon untuk kata kira-kira ini jangan digunakan. Mengapa? Karena kata kira-kira itu menunjukkan ketidakpastian. Alangkah baiknya langsung. Jika disediakan angka 1 sampai 10, Bu Rizka berada di posisi mana? Nah, seperti itu. Mohon maaf ya, Bu Lina, tidak apa-apa kita karena kita sedang belajar. Oke, kita sedang belajar. Mari nanti hasil percakapan ini kita upload di TNM sebagai bukti hasil. Demikian untuk tanggapan dari saya. Semoga SD Negeri Cacaban 1 semakin berkualitas dengan adanya percakapan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih.